Да так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Simbah akan melanjutkan cerita sebelumnya dari pengguna asli, orang yang melakukan pesugihan Bang Goib di Pohon Randu Putih, Yogyakarta. Cerita sebelumnya bisa Anda simak di konten sebelum ini ya, Cerita Simbah episode sebelum ini. Adapun cerita ini sendiri Simbah dapat dari buku kisah Tanah Jawa Bang Goib yang ditulis oleh @tim kisah Tanah Jawa. Kita mulai ya. Ketika keluar dari kediaman orang asing itu, genggaman tangan bapak terasa lebih erat daripada awal kedatangan. Seolah ada sebuah ketakutan di matanya. Bapak yang sebelumnya saya lihat sebagai personal yang penuh amarah dan mungkin banyak berada di pergaulan yang dibilang oleh ibu itu salah. Beberapa kali sempat berbalik arah, pertanda merasa dia sedang melangkah maju ke sesuatu yang mampu membuat kemantapan hati awalnya itu kalah. Kami beberapa langkah meninggalkan kediaman, berjalan menyusuri perkebunan. Pohon yang sebelumnya selalu dijadikan perdebatan akan segera tersibak. Meski saya baru menceritakannya sekarang, namun saya masih ingat benar lokasi yang jadi tempat hidup saya mulai hancur. Namun, apapun dendam yang tersimpan, saya tetap enggan untuk kembali. Karena saya paham benar, itu adalah sebuah kesalahan. Setelah beberapa langkah perjalanan, sebuah pohon terlihat tinggi menjulang. Saya tidak akan menceritakannya lagi bagaimana detail penampakan pohonnya, karena saya rasa tim kisah Tanah Jawa sendiri sudah berhasil menggambarkan bagaimana rupa dari berhala yang pernah bapak saya agung-agungkan pada masanya. Satu yang perlu saya beritahukan di sini, dalam sebuah lubang besar di batang pohon ini memang ada satu karung berisikan uang atau emas. Melihat itu, mata bapak seperti melihat sesuatu yang sudah dijanjikan untuknya. Siapapun pasti berhak untuk berpikir, kenapa sekarung kekayaan itu dibiarkan di situ dan tidak ada seorang pun yang mencoba mengambil, bahkan termasuk si orang asing yang dianggap juru kunci atau mungkin warga sekitar. Untuk orang seumuran saya saat itu, tentu tertarik mengambil uang itu untuk tambahan uang jajan sehari-hari. Apa memang karung itu sudah dipersiapkan khusus untuk bapak hari ini? Sayangnya tidak. Sekarung kekayaan itu memang benar adanya, tersedia untuk para pencari lain yang lebih dulu mempercayai kekuatan pohon itu daripada bapak. Apakah bapak juga bisa mendapatkan sekarung kekayaan yang serupa pula? Andai bisa pun, apakah pada akhirnya sekarung kekayaan ini mampu dibawa pulang? Andai ibu di situ kala itu, ibu pasti akan memberitahu bahwa kekayaan itu bukanlah sesuatu yang diperbolehkan oleh Tuhan. Cobalah ambil satu, maka akan ada pula satu yang nantinya diambil dari hidupmu. Jadi, tukar dari kekayaan yang banyak itu adalah nyawa ya. Ketika ada satu yang diambil, maka ada satu nyawa yang disetorkan. Ini ngeri sih, memang ngeri. Kita lanjut. Bapak sudah memberitahu, apapun yang saya lihat hari ini jangan sampai ibumu tahu.
Layaknya seorang anak, saya hanya menuruti dan membiarkan. Nantinya bapak yang akan mewakili jawaban yang diharapkan oleh ibu. Tugas saya hanya menemani dan cukup bertanya-tanya sendiri, termasuk saat bapak diajak oleh juru kunci untuk memasuki lubang kelam di batang pohon tersebut. Bapak dipersilakan masuk oleh juru kunci yang tampak tidak nyaman sendiri melakukan ritual tersebut. Entah karena ketakutan atau memang hari yang sudah berangsur gelap sehingga suasana sekitaran berubah agak mencekam. Saya yang menonton dari kejauhan masih ingat benar tatapan ketakutan juru kunci yang sedari awal mulutnya berkomat-kamit macam merapal sesuatu. Bapak yang ada di dalam lubang tersebut juga terlihat kebingungan menanti datangnya uang yang entah dari mana. Kata mereka yang mengaku diberi penglihatan lebih, momen itu ibarat momen pemberkatan kepada siapapun yang mencari restu dari praktek sesat tersebut. Jika diimajinasikan, kala matahari mulai tenggelam, beberapa penghuni pohon akan berkumpul dan menyaksikan bagaimana si pencari kelak akan dipermainkan. Mitos tentang pulung dari daun atau batang jatuh pertanda restu sebenarnya hanyalah gambaran akan harapan palsu. Berikan satu senyum terlebih dahulu, setelahnya mereka akan merampas semuanya darimu. Le, coba rene sik le. Sekilas perkataan juru kunci saat menyuruh saya mendekat ke lubang tempat bapak banyak menyimpan harapannya itu. Layaknya seorang anak yang hanya bisa menurut, saya pun mengikuti arahan dari juru kunci. Tidak ada yang menakutkan ternyata di dalam sana. Hanya rongga pohon biasa pada umumnya. Satu pemandangan yang dirasa cukup mengerikan adalah ekspresi bapak. Baru sekali ini saya melihat seorang bisa segundah itu. Kadang bapak tersenyum girang, kadang pula wajahnya memelas ketika melempar pandangan ke anaknya. Sepertinya bapak paham akan sesuatu. Nek wis tatak ojo wedi-wedi. Wis saiki mulya. Mengko duwite jupuk dhewe sewulan maneh ning kene. Ojo lali cepak ning kamar siji. Nganggo sing bau reksa. Isine apa mengko bakal ngerti dhewe. Seperti itu perkataan juru kunci di akhir yang seolah bisa membaca ketidakmantapan bapak. Tentang kata bau reksa saat itu yang saya sendiri juga belum paham tentang maksud penguasa-penguasa segala macamnya. Yang saya tahu saat meninggalkan tempat itu, bapak terlihat banyak berdiskusi dengan juru kunci. Kalau kalian semua ingin tahu alasan saya waktu itu untuk memilih pergi dari rumah, semuanya karena sesuatu yang ada di dalam kamar itu. Bukan berarti tidak peduli, tapi sekiranya pergi menjadi opsi survival living daripada menunggu mati. Selang beberapa waktu setelah saya dan bapak mengunjungi tempat yang terkutuk itu, satu kamar kemudian disediakan yang untuk entah siapa. Selain bapak, di antara anggota keluarga lain tidak ada yang diperbolehkan membuka gagang pintu kamar tersebut. Entah karena alasan apa, yang saya tahu hanya ibu yang tidak berhenti mengeluh karena satu-satunya kamar yang layak dihuni digunakan bapak untuk alasan yang tidak jelas. Rumah keluarga kami tidaklah secukup seperti yang kalian imajinasikan. Kamar yang digunakan bapak adalah kamar utama yang berwujud benar-benar kamar. Sisanya kami tidur hanya di kamar dengan tembok sekat tertutup tirai. Namun ketika kepala keluarga sudah berkehendak, kami anak-anaknya terpaksa pindah tidur ke ruang tengah yang luasnya tidak seberapa. Untung saja rumah kami jarang menerima tamu yang berkunjung, jadi kegilaan ini tetap tersimpan rapi. Ya seperti itu ya.
fenomena pesugihan memang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang sudah bosan dengan kemiskinan. Simbah sendiri punya tetangga ya. Ya sebetulnya ya itulah yang namanya lingkungan itu tidaklah sama. Ada orang-orang yang lingkungannya itu guyup rukun dan kompak. Kalau ada tetangga yang kesulitan makan itu saling membantu. Ini mohon maaf sekali. Selama 34 tahun Simbah hidup di sini pun baru sekarang ini. Baru di tahun 2020, 2021, 2022 ini banyak tetangga itu yang peduli. Semacam orang kaya baru yang baru pulang dari menjadi TKI atau TKW di luar negeri, kemudian punya usaha di sini lalu banyak membagi-bagikan makanan. Itu baru 2 tahun belakangan ini. Dulu waktu Simbah masih kecil ya, tahun 80-an, itu ada loh tetangga itu yang memberi makan anaknya hanya dengan, mohon maaf ya, mie instan itu dibagi 2. Jadi setengah untuk makan pagi, setengah lagi untuk makan sore. Ya tak pela anaknya sangat kurus, dan juga mohon maaf secara pendidikan ya kurang. Karena ya itu tadi makanannya hanya Indomie dibagi 2, setengah untuk pagi, setengah untuk sore. Dan itu nyata ada. Kemudian akhirnya entah bagaimana, nampaknya juga memang sudah bosan ya menjadi orang miskin. Kemudian beliau mohon maaf karena kekayaannya bertambah dengan cara yang tidak wajar. Ya diduga, ya patut diduga untuk melakukan pesugihan juga. Karena dia tidak ikut trading, tidak main saham, tidak memiliki gadget kekinian ya. Jadi ya biasa-biasa saja, tapi kemudian kekayaannya bertambah secara instan. Wallahu alam, entah benar atau tidak, namun kabarnya memang ada juga yang ditumbalkan karena meninggal dengan tidak wajar dalam tempo yang sangat cepat. Ya, terlepas benar tidaknya, ada satu hal yang kemudian dapat kita petik pelajaran bahwa kemiskinan seringkalilah yang mendesak seseorang untuk kemudian akhirnya melakukan ritual pesugihan. Nah ini ya, patut menjadikan semangat bagi para anak muda untuk giat bekerja. Jangan sampai kemudian Anda miskin, mohon maaf, menikah dengan seorang gadis pujaan hati karena Anda miskin itu sebabnya malas ya, karena malas kemudian miskin, menikah, kemudian menjadi keluarga miskin baru. Inilah yang oleh pemerintah itu kemudian berusaha diputus ya, dengan memberikan yang namanya bantuan PKH ya, program keluarga harapan. Sejak seorang istri itu hamil, dia sudah diberi makanan bergizi supaya anaknya itu tumbuh dengan baik. Kalau anaknya sudah lahir, diberi bantuan vitamin, imunisasi supaya tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Setelah menjadi anak-anak, dia sekolah dibayari, SPP-nya dibayari, sehingga tumbuh menjadi remaja yang pintar. Kalau tumbuh menjadi remaja yang pintar, diberi pelatihan, diberi keterampilan, diharapkan dia akan menjadi pemuda yang mandiri, yang mapan, tidak seperti ayah ibunya, sehingga rantai kemiskinan itu bisa diputus. Karena Simbah juga paham bahwa kemiskinan itu ada juga yang turun-temurun. Karena bapak ibunya miskin, anaknya kurang gizi, lahir kemudian kurang pinter, sekolah juga pas-pasan, aras-arasan, sering disuruh cari uang, bantuin orang tuanya, akhirnya tumbuh jadi anak yang bodoh, remaja yang bodoh akhirnya cuma jadi buruh atau kuli. Kemudian buruh atau kuli juga miskin, menikah dengan orang baru, jadilah keluarga yang miskin baru. Sama siklusnya akan terulang. Hamil, kekurangan gizi, anaknya nggak pinter, sekolah juga malas-malesan ya, karena disuruh bantuin orang tuanya bekerja. Kemudian anaknya tumbuh jadi remaja yang bodoh, anaknya tumbuh lagi jadi kuli. Begitu seterusnya, itu yang disebut dengan lingkaran setan. Nah ini ya, jadi Mbak Wira memberikan gambaran seperti ini untuk mengedukasi kita semua bahwa rantai kemiskinan itu bisa diputus asalkan memang kita mau. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Lalu apa sebenarnya isi dari kamar itu sendiri? Pada mulanya keluarga tidak ada yang tahu. Sekilas penglihatan kamar itu terkunci.
Bapak sempat mendekorasi kamar tersebut dengan pernak-pernik yang cukup ramai. Kamar itu sepertinya dirancang sedemikian rupa, dipersiapkan layaknya untuk simbolis pemujaan. Sebagian dari kalian pasti menebak kamar tersebut akan digunakan sebagai tempat Bapak berhubungan dengan sosok penunggu dari pohon randu putih layaknya jenis pesugihan Nyai Blorong. Nah ini, paham ya arahnya ya. Kalau pesugihan Nyai Blorong itu ada ritual hubungan badan yang dilakukan oleh kepala keluarga dengan si Nyai Blorongnya. Kita lanjut. Harapan saya sampai saat ini semoga tidak, karena bisa dipastikan tidak ada satupun ranjang tersedia di dalamnya. Hampir beberapa minggu Bapak sering mondar-mandir masuk ke dalam kamar tersebut. Terlebih saat dini hari, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang Bapak lakukan di dalamnya. Yang orang tahu, kamar itu resmi terkunci. Suasana rumah tidaklah menjadi sama lagi. Hawanya panas, seringkali terasa di beberapa waktu. Yang saya maksud di sini adalah benar-benar panas yang sudah tidak seperti biasanya. Sesekali tekanan-tekanan dari sekitar yang membuat siapapun di situ merasakan pusing yang teramat hebat. Mungkin datangnya dari energi alam lain yang saking kuatnya. Emosi yang meledak-ledak seakan sudah menjadi suasana pasti di rumah ini. Tidak pernah ada kata tenang lagi dalam menjalani kehidupan setiap hari. Berarti ini salah satu yang diambil adalah ketenangan dalam hidup ya, keberkahan dalam hidup. Kita lanjut. Apakah mungkin dengan tertutupnya sebuah kamar lantas semua perubahan ini bisa terjadi? Mungkin saja jika yang disembunyikan di dalamnya memang sebegitu hebatnya. Mungkin juga pemimpin dari pohon tersebut membawa seluruh pasukannya untuk mengepung rumah kami. Kedua dugaan tersebut sangat mungkin, bukan? Rasanya banyak sekali pasang mata yang mengamati setiap kali hari berganti malam. Diawali kemunculan bayangan-bayangan baru yang bergantian di hadapan saya dan adik-adik saya. Suatu ketika adik saya yang paling kecil pernah ketakutan begitu hebat saat melihat bayangan besar memegang palu gada yang kerap kali muncul tanpa pergerakan. Dan ya, saya sendiri juga mengamini apa yang pernah dilihat adik saya itu. Biasanya diawali dengan suara menggelegar, layaknya benda besar jatuh. Anehnya, meski suaranya mampu membangunkan warga satu kampung, nyatanya tidak semua orang rumah kedapatan mendengarnya. Kami mendengarnya bergantian. Jangan tanyakan bagaimana suasana setelahnya, karena suasana langsung mendenging, seolah menutupi pembicaraan yang mungkin sedang terjadi antara sosok ini dengan bapak yang sedang berada di dalam kamar. Ibu sendiri juga ada kalanya merasa lelah dengan kegaduhan ini. Beberapa kali ibu selalu terbangun dan ikut menenangkan. Di beberapa kesempatan dirinya tetap tertidur seolah tidak mendengar apa-apa. Saya yang tertidur satu kasur dengan kedua adik saya mau tidak mau selalu mendengarkan cerita ketika kami bertiga saling membagi rasa ketakutan. Rata-rata selama beberapa minggu cerita ketakutan kami masih saja sama, yaitu tentang sosok bayangan hitam besar yang mondar-mandir berjalan gagah sambil membawa senjata palu gada. Namun itu adalah penuturan versi kami, anak-anaknya yang melihat langsung dari dalam rumah sendiri. Pernah pada suatu kesempatan ketika saya meninggalkan rumah ini dan mempelajari semuanya, seiring waktu berjalan demi menemukan jawaban, salah satu tetangga mengaku pernah melihat banyak sekali penampakan pocong yang berdiri mengelilingi rumah kami. Tolong digarisbawahi, sekali lagi kata-kata banyak sekali. Jika ucapan tetangga kami tentang putih-putih itu memang benar adanya, berbeda dengan ucapan bapak
saat dirinya pertama kali terlihat bersemangat dan tampak sangat berpikir. Ia seolah baru saja menemukan wahyu dari sekian lama penantian. Kata-kata pitik putih mulus sak pranak terus terucap dari mulutnya. Kalian semua pasti paham bagaimana perasaan kalian ketika mendengar perkataan yang berulang-ulang tanpa kalian sadari arti dari maksud perkataan tersebut. Pada akhirnya, kegilaan-kegilaan selama perjalanannya sudah membuat kami memaklumi tingkah-tingkah aneh Bapak. Ketika kamar itu resmi terkunci, ada jarak antara kami sekeluarga dengan Bapak yang asik sendiri dengan dunianya. Jika boleh seorang anak merasakan kesal kepada orang tuanya, mungkin pada masa sekarang ini saya paham benar dengan jalan pemikiran ibu saat itu. Jatuhnya kondisi ekonomi memang siapa yang akan tahu. Orang tua kehilangan pekerjaan dan mungkin semua-muanya. Dan yang muda kehilangan pendidikannya. Namun ketika ada kesempatan untuk kembali, kenapa malah justru memilih jalan keluar yang serba abu-abu itu? Coba saja tanyakan ke Bapak yang saat itu kedapatan meminjam uang lagi untuk mengartikan kata-kata yang sebelumnya ia ulang terus-menerus. Ini kemungkinan untuk membeli pitik putih mulus sak pranaan. Melihat Bapak membeli ayam-ayam putih sekadang dan diperlakukan seperti mainan baru, mungkin ibu hanya bisa mengelus dada, seperti sudah enggan untuk berbicara. Jika ayam-ayam tersebut kami pelihara, tentu itu jadi modal berbisnis yang bagus. Namun Bapak membawa semua ayam itu dalam satu kandang dan berpergian sendiri, layaknya orang yang sudah kehilangan akal sehat. Anda semua orang tahu cerita hidupnya belakangan ini. Kesempatan itu tentunya tidak semata-mata saya lewatkan. Bukan tentang saya ingin mengikuti Bapak sekali lagi ke pohon itu, melainkan untuk lebih menjawab rasa penasaran saya selama ini tentang apa yang ada di balik kamar yang selalu tertutup rapat itu. Celah ventilasi di atasnya seolah memang cukup memfasilitasi saya untuk segera mengetahui apa yang tersembunyi di baliknya. Tanpa berdiskusi dengan yang lain terlebih dahulu, saya pun segera memanjat dan mencari tahu, karena memang saya penasaran dengan sumber dari segala perubahan yang selama ini terjadi. Oke, Simba akhiri cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Sehat selalu.